Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat ketemu lagi dengan saya di channel Heru Ramdhani. Kebetulan hari ini saya akan mereview sebuah barang yaitu berupa micro SD. Mereknya adalah merek Netak. Netak ini adalah merek micro SD yang barangkali keluaran terbaru dari perusahaan Netak. Ini kita masih asing produk ini. Kapasitas yang saya beli di microSD ini 64 GB. Nah, ini merek ini barangkali merek yang baru karena saya mencari sebuah alternatif microSD selain merek yang ada di pasaran saat ini, yaitu merek SanDisk. Kebetulan kalau SanDisk itu kan banyak sekali dijual di marketplace, tapi yang saya khawatirkan itu banyak sekali jenis KW-nya atau barang tiruan atau barang palsunya. Akhirnya saya mencari alternatif untuk pengganti merek SanDisk, tapi dengan jaminan bahwa merek ini adalah merek asli gitu. Dan harganya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan kelas yang sama dengan merek SanDisk. Micro SD ini saya gunakan berbagai macam kebutuhan. Ini ada di gambar juga ini. Ini paling utama untuk handphone, kemudian handycam, kamera, kemudian juga ada CCTV dan drone. Kalau saya gunakan, micro SD ini sekarang lebih fleksibel dibandingkan SD card. Kenapa? Saya sering gunakan alat ini, micro SD ini, satu, untuk kebutuhan HP paling utama, kemudian yang paling utama setelah itu saya gunakan juga untuk kamera yang saya gunakan hari ini, yaitu kamera Lumix G85. Kemudian juga saya sering gunakan untuk alat pemutar musik ini, penyimpanan media musik, misalkan di ini nih, alat ini di headphone MP3 di sini. Kenapa membeli merek Netak ini harganya mahal nggak? Kebetulan kemarin saya beli harganya 106.000 di Netak official. Ini garansi resminya 5 tahun. Nah, ini mendukung berbagai macam kebutuhan. Kecepatan kinerjanya bacanya sampai 100 MB per second. Mendukung rekaman video 4K. Dilengkapi dengan sertifikat IPX7 menunjukkan bahwa micro SD ini tahan air. Nah, ini jadi kelasnya itu kelas Extreme Pro karena kapasitasnya atau SDXC. Size-nya itu ada pilihannya 32, 64, 128 sampai paling besar di Netak ini hanya mencapai 512 GB. Kemudian kecepatan bacanya sampai 100 MB per second. Nah, ini garansinya 5 tahun, saya belinya harganya 106.000. Ini harganya bisa berubah-ubah tergantung kondisi perubahan dolar. Ini made in China. Baik, kita simak bagaimana kecepatan atau support yang saya gunakan untuk ini. Sebenarnya saya akan gunakan untuk kamera, bukan untuk HP, tapi saya akan uji kecepatannya di aplikasi yang ada di handphone. Kita simak, kita buka dulu kemasannya ya. Nah, ini kita lihat bagian Nah, oke. Nah, ini barangnya. Oke. Nah, ini. Oke. Dibandingkan merek SanDisk, sekarang ini micro SD jarang ditambahkan adapternya, jadi harus beli terpisah. Kebetulan Netak ini menyediakan juga adapter yang bersamaan dengan pembelian micro SD. Jadi ketika kita gunakan micro SD ini ke dalam adapter ini,
pasti sangat bermanfaat sekali untuk berbagai kebutuhan, terutama ketika kita menyimpan mengecek kapasitas yang akan kita gunakan ke dalam laptop ya. Ini sering saya gunakan untuk penyimpanan data alternatif, misalkan ketika flash disk saya sedang tidak ada gitu, saya biasa menggunakan ini juga bisa untuk penyimpanan data. Ini tidak pakai plastik tipis, tapi plastiknya masih tebal, bukan plastik tipis kayak SanDisk. Nah, ini kita buka. Nah, oke. Ini barangnya, adapternya. Oke. Bisa dikunci. Nah, ini tetap. Dan ini barangnya, ori atau tidak. Nah, ini fokus dulu, guys. Oke, ya ini. Oke, kita simak. Nah, ini. Oh. Pro E1 micro SD P30. Nah, mungkin ini kelas 10, tapi untuk kebutuhan saya akan gunakan untuk kecepatan menguji kecepatan kamera 4K yang ada di kamera saya. Oke, kita simak video berikutnya. Oke, kita lanjut lagi untuk pengecekan. Nah, saya pakai aplikasi SD Card Test, kemudian ini terdetek kapasitasnya 62,52 GB. Jadi ini ori ya. Kapasitasnya sesuai dengan apa yang ada di kemasannya. Kemudian saya akan mengetes bagaimana kecepatan baca dan tulisnya. Ini pakai aplikasi SD Card Test. Di semua, klik semua. Kemudian kita matikan dulu datanya. Kemudian kita mulai. Ini sedang menguji kecepatan menulisnya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai pengujiannya. Jadi hasilnya kecepatan membaca rata-ratanya itu kurang lebih 73 MB. Kemudian kecepatan menulisnya 39 MB per second. Terutama kita nguji yang ini ya, karena di produk biasanya tertulis speed membaca, ini read speed. Kalau kita simpulkan kalau di atas 50 MB ini sebenarnya kualitasnya udah bagus, udah cepat lah. Kalau produk KW kan itu mungkin di bawah 30, ini tidak sesuai dengan angka. Ini kan rata-rata. Jadi kesimpulannya saya memperkirakan ini barangnya asli, kemudian juga kecepatannya sesuai dengan apa spek yang ditampilkan di produknya. Oke, ini hasil dari pengecekan pengujian di aplikasi E1 SD Card Benchmark. Kecepatan bacanya atau read-nya 63, kurang fokus, 63,65 MB per second, kemudian tulisnya 40,35 MB per second. Jadi pada tes pengujian pertama ini hampir sama lah, ini rata-rata di atas 60. Tadi juga sama, maksimumnya dia di angka di rata-rata 73. Kemudian pas pengujian yang ini penulisannya lebih cepat di aplikasi yang kedua di angka 40, yang tadi di angka 30 sekian. Jadi ini saya dapat katakan yang penting ketika di atas pengujian dibaca ini di atas 50 MB, berarti ini saya dapat katakan bahwa memory card ini, micro SD ini bagus lah, cukup mumpuni untuk kebutuhan yang kita gunakan untuk beragam kebutuhan.
Terima kasih yang sudah menonton di channel saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sedang membutuhkan micro SD alternatif dengan harga yang cukup murah dan juga banyak pilihan kapasitas yang tersedia. Terima kasih semuanya yang telah menonton video saya. Tetap selalu dukung channel saya dengan cara di like, subscribe, like, dan komen. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.